selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di BCA World Summit Online 2024 dalam sesi Buang Uang pada Tempatnya. Nah, teman-teman, hari ini aku, Grace, akan jadi moderator di sesi kali ini. Teman-teman pas baca judul sesi kali ini pasti penasaran ya, uang kok dibuang-buang sih? Padahal kita udah kerja capek-capek cari uang, pengennya disimpan atau dinikmatin ya. Tapi kenapa malah dibuang-buang nih? Dan uang itu harusnya dibuang ke tong yang mana sih? Nah, rasa penasaran teman-teman akan terjawab tuntas hari ini karena aku gak sendirian nih teman-teman. Ada narasumber inspiratif yaitu Ibu Liliana selaku Senior Vice President Divisi Wealth Management dari BCA. Selamat malam Bu Lili. Malam Grace, malam teman-teman semua. Wah, seneng banget nih Bu. Aku hari ini dapat kesempatan buat ngobrol dan denger langsung dari Ibu sharing mengenai keuangan Bu Lili. Bu, langsung aja nih Bu kita. Oke. Aku penasaran banget Bu, penasaran mentok pengen langsung nanya ke Bu Lili ini. Aku kan kalau buang-buang uang ya Bu, itu ada tujuannya, ada goalsnya Bu. Pengen beli baju baru, pengen healing, pengen beli gadget baru Bu. Kemarin baru keluar Bu, HP baru, langsung pengen banget beli gitu Bu. Nah kalau Bu Lili pas pertama kali kerja kayak aku nggak sih Bu? Pengen banget beli barang-barang gitu. Oh, sama Grace. Pada saat pertama kali bekerja, pertama kali punya uang sendiri nih, tanpa minta orang tua, udah pasti yang pertama itu pingin self-reward, gitu kan ya. Jadi self-reward pada saat itu, sekitar 30 tahun yang lalu tuh, itu makan, beli baju gitu kan, terus nonton, jalan-jalan sama teman-teman gitu. Sama. Sampai setelah hampir 4 tahun, waktu sudah mau merit, kok nggak punya tabungan? Sudah bekerja setengah mati dari pagi sampai malam gitu, tapi nggak ada yang tersisa gitu. Nah, setelah mau merit itu mulai berpikir, karena pada saat kita mau menikah itu kan udah mulai mikir kalau menikah udah pasti ada parents yang harus kita tanggung gitu kan ya, kan generasi sandwich. Terus kemudian belum lagi kalau misalnya kita mau mempersiapkan punya anak gitu. Nah, mulai berpikir tuh, kayaknya nggak bisa. Harus harus investasi, harus menabung gitu. Dulu nggak kenal namanya investasi, harus nabung pokoknya. Gimana caranya menabung gitu. Nah, itu yang turning point aku pada saat mau menikah, jadi semuanya itu diatur gitu. Karena kan jadi harus punya dana darurat. Kalau orang tua sampai kenapa-napa, nggak punya asuransi. Dulu belum ada BPJS soalnya. Jadi kita lah jadi BPJS-nya orang tua gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian juga kita tahu kalau kerja kan nggak mungkin selamanya ya. Betul Bu. Kalau sudah sampai usia tertentu, pasti pensiun. Nah, terus yang gaji kita siapa? Gitu kan. Jadi kita hanya dikasih waktu dari umur ya 22. I start my career at 25 sih sebenarnya. Dari 25 sampai 55 artinya 30 tahun. Setelah itu harus menghidupi diri sendiri, menggaji diri sendiri sampai ya kita menghadap Tuhan gitu kan. Nah, that's things yang kita pikirkan untuk harus do something. Dan belum punya rumah, waktu merit belum punya rumah, Pondok Mertua Indah gitu kan. Jadi pingin dong punya rumah gitu kan. Jadi itu yang membuat aku dan calon suami waktu itu mulai dari uang yang ada, dari gaji yang ada, disisihkan 30% langsung kita depositokan waktu itu. Kira-kira seperti itu, Chris. Ada perbedaan prioritas lah ya Bu, bisa dibilang ya. Ada perbedaan prioritas. Masih muda, awal kerja pengennya self-reward, tapi setelah udah ada prioritas lain, akhirnya berubah juga. Berubah. Tapi kalau ngomongin financial goals Bu, tujuan keuangan. Sekarang Bu Lili tujuan keuangannya udah terpenuhi belum sih Bu? Tujuan keuangannya sudah terpenuhi belum? Mostly untuk uang pensiun sudah. Terus uang untuk kuliah anak sudah gitu ya. Terus kemudian dana darurat kan ada teorinya tuh gitu kan ya, harus 6 bulan gaji dan sebagainya gitu kan. Sudah. Dan kebetulan sekarang ada BPJS jadi lebih easier gitu kan ya. Jadi lebih easier untuk kita bilang bahwa itu sudah tercapai gitu.
Jadi, seperti itu sih Grace. Financial goals udah tercapai ya Bu. Tapi kalau financial goals tercapai nih Bu, otomatis Ibu udah financial freedom juga belum nih Bu? Financial freedom itu kan macam-macam ya, definisi orang macam-macam. Kalau saya sih simple sih, definisinya adalah nggak pernah ada tanggal tua. Kalau dulu waktu early career gitu ya, setiap tanggal 20 udah mulai pusing tuh. Karena udah mepet gitu kan ya. Saya belum 20 udah pusing Bu. Pusing. Nah, terus kemudian selain jadi financial freedom menurut saya itu tidak ada tanggal tua. Yang kedua adalah financial freedom itu adalah pada saat investasi kita bisa menggaji kita. Gitu. Jadi nggak ada tanggal tua ya. Maksudnya pada saat kita bekerja maupun kita sudah pensiun itu tetap memiliki income yang rutin. Kira-kira gitu, Chris. Tapi kalau financial goals udah tercapai Bu, financial freedom juga bisa dikatakan udah tercapai ya Bu ya. Tapi kok masih semangat kerja nih Bu nih? Semangat kerja semangat ya? Kerja. Satu, supaya nggak pikun. Supaya ada kegiatan gitu kan. Just kidding. Sebenarnya yang kenapa saya masih tetap mau bekerja itu I just want to be a role model untuk anak saya, gitu kan ya. Anak saya kan baru lulus dan mau masuk ke dunia kerja gitu. Jadi basically adalah bekerja ini adalah menunjukkan menjadi role model untuk anak saya sendiri. Selain itu anak-anak di kantor. Is a give it back to the society gitu ya. Jadi apa yang saya pelajarin selama ini gitu kan, itu bisa kita tularkan ke anak-anak yang ada di kantor. Kira-kira gitu sih. Jadi seneng aja daripada nganggur di rumah gitu kan, pikun nanti. Jadi nggak selamanya soal materi ya Bu ya, tapi gimana caranya tetap produktif, bisa jadi blessing juga ya buat orang lain. Pasti banyak yang inspired juga nih sama Bu Lily di kantor, ngeliat Ibu semangat banget kerjanya. Nah tapi penasaran juga nih Bu, tadi kan kita udah ngomongin soal financial goals, financial freedom. Nah itu kan bisa tercapai kalau uangnya ada ya Bu ya. Nah Bu Lily selama 30 tahun kerja ini ngumpulin uangnya tuh apakah kerja aja, hustle setiap hari, atau sebenarnya ada cara lain sih Bu yang bisa kita lakukan supaya uang kita tuh juga bisa kekumpul dan berkembang Bu? Nah sebenarnya kalau back to early life gitu ya, pada saat saya mulai berkeluarga, jadi turning point saya sadar finansial itu pada saat saya mulai kehidupan berumah tangga. Jadi mungkin bisa juga ada yang lebih early gitu ya, ada yang mungkin lebih late gitu. Tapi never too late untuk memulai change your lifestyle gitu ya, pola hidup kita gitu. Jadi intinya adalah saya menyisihkan 30% dari income. Jadi suami dan istri itu jadi satu, 30%-nya kita langsung investasikan. Deposito, waktu itu awalnya deposito. Terus suamiku bilang, deposito, kalau deposito terus nggak mungkin kita bisa beli rumah gitu kan ya. Kan masih di Pondok Mertua Indah. Jadi DP-nya aja nggak cukup gitu. Iya. Nah jadi dia bilang, why don't we coba untuk invest. Invest ya, saya itu kan takut ya. Udah uang cuma segitu-segitunya gitu, diinvestasikan, nggak ngerti pula gitu kan investasi itu apa gitu. Karena saya punya pengalaman buruk pada saat pertama kali dapat bonus itu buat jalan-jalan. Kedua kali dapat bonus saya belikan saham. Nggak ngerti, cuma ikut-ikutan aja. Terus kemudian sahamnya nggak berkembang, rugi berat gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk invest kayaknya kok agak takut. Jadi saya bilang sama suami, udahlah deposito aja. Tapi kalau deposito ya nggak mengejar inflasi, DP rumah nggak dapat. Terus akhirnya we agree, saya dan suami agree untuk kita invest dengan jumlah amount yang kira-kira kalau rugi nggak kepikiran. Kalau untung mungkin mikirnya adalah kenapa nggak invest lebih gede gitu kan. Penyesalan setiap orang yang penyesalan setiap orang gitu. Nah jadi awal-awalnya saya beli via ATM. Waktu itu ada satu bank lokal itu menyediakan mutual fund karena nggak ngerti beli single stock rugi, ya udah beli mutual fund aja kan ada yang mengelola, jadi nggak usah mikir.
beli cicil aja 100.000. Setelah itu dipikir-pikir, oh marketnya naik, untungnya kurang ya. Kalau secara percentage gitu kan, kalau 100.000 untung 2%, 3% gak ada artinya gitu kan ya. Mulai kalau gitu invest lebih banyak, karena yang porsi terbesarnya masih deposito. Jadi mulai diperbesar. Setelah diperbesar 1 juta, naik lagi. Kalau gitu kita tambah lagi dong, gitu kan ya. Kita coba depositonya dicairkan masuk ke situ. Setelah 10 juta rugi. Shock langsung gitu. Waduh, rugi gitu kan ya. Nah, itu belajar, itu proses belajar. Tapi kalau nggak di-redeem itu kan potential loss ya. Jadi diinvest aja gitu, diinvest aja. Terus kemudian karena marketnya naik turun sambil belajar juga. Oh, ternyata market itu nggak flat ya. Naik turun juga gitu. Terus kemudian juga kita keep on investing karena kan setiap bulan juga ada income dari gaji. Jadi sebenarnya nggak perlu dicairkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk apa namanya cara mendapatkan itu kan nggak langsung kita punya gaji langsung besar kan, pasti grow with the ladder gitu ya. Jadi ya seberapa waktu saya punya uang, seberapa itu juga yang diinvestasikan. Jadi semakin kita naik ladder dengan tanggung jawab yang bertambah, dengan salary yang bertambah, ya porsinya juga 30% terus yang diinvestasikan. Kira-kira gitu, Grace. Jadi menarik itu. nih, Bu. Menarik banget, Bu. Tadi aku langsung pengen tanya juga. Ibu kan tadi sempat cerita ya, Bu, investnya pelan-pelan, sempat takut-takut, terus sempat rugi juga, Bu. Biasa kan kalau ngeliat portofolio kebakaran, Bu, langsung panik, Bu. Bawaannya udah pindahin aja langsung ke yang aman. Tapi kok Ibu bisa determine gitu, Bu, untuk terus investasi, untuk lanjut aja investasi. Apa nih yang memotivasi Bu Lili buat gak langsung menyerah gitu pada saat itu ngelihat portofolio lagi kebakaran, Bu? Oke, portofolio saya kebakaran itu waktu di 2008. Krisis keuangan ya, Bu, keuangan, ya, 2008. Iya, 2008. Itu benar-benar terdiskon 50%. Iya, soalnya kalau orang biasanya teorinya adalah if you are young gitu kan, investlah di risky asset. When I was young itu takut karena nggak punya pengetahuan, nggak punya knowledge, nggak punya experience, jadi takut deposito gitu. A bit older, terus kemudian mulai belajar invest, oh kok enak ya. Terus kebablasan, tidak melakukan diversifikasi gitu kan. Yang tadinya mostly di time deposit, sekarang mostly di reksadana saham gitu. Jadi waktu global financial crisis, total investasi saya tinggal 50% gitu. Mau nangis sih, tapi nggak berani ngeliat statement. Nggak jadi pensiun. Nah, kerja terus gitu kan ya. Nah, cuman intinya adalah karena diskonnya sudah 50%, mau di cut loss kayaknya nggak juga ya gitu kan. Terus kemudian mikir lagi, di 2008 sebenarnya saya perlu uangnya nggak sih? Nggak perlu. Rugi, tapi nggak perlu. Karena uang itu adalah untuk dana pensiun saya dan untuk dana pendidikan anak. Untuk dana pendidikan anak itu baru kepakainya 2018. Jadi masih ada 10 tahun lagi. Masa iya sih market itu nggak akan recover gitu kan ya. Yang satu 2018, anak saya yang kedua saya butuhnya di 2020. Jadi still have time gitu kan. Tapi itu harus meneguhkan hati ya. Harus benar-benar remind diri kita sendiri mengenai ultimate goals-nya apa. Karena short term volatility itu harusnya tidak membuat kita goyah dan gamang dan kemudian kita cepat-cepat melakukan cut loss gitu kan ya. Cut loss terus mau ngapain? Enggak bisa juga gitu kan. Nah, bersyukur waktu itu saya masih punya kerjaan. Jadi kan masih ada monthly income. Tetap aja diinvest. Katanya dollar cost averaging. Cuman waktu 2008 itu dollar cost averagingnya setiap kali invest
bulan depannya turun lagi. Bulan depannya turun lagi. Tetap ya, aja invest gitu kan, keep investing gitu. Ya itu tadi, keep in mind bahwa short term volatility tidak boleh mengubah long term goals kita. Jadi keep investing. Kan pertanyaannya adalah, do you need that money? No. Untuk kehidupan sehari-hari, still have a salary. Jadi ya udah aja. Keep investing. Kira-kira gitu sih, Grace. Nih inspiratif nih kisah Bu Lili yang emang udah melewati krisis keuangan, tapi bisa tetap fokus, bisa tetap disiplin ya Bu dalam berinvestasi. Tentunya ada beberapa tips yang tadi sebenarnya udah dikasih sama Bu Lili ya, mulai dari harus punya ultimate goals, jangan sampai ke distract sama jangka pendek aja, tetap harus melihatnya ke depan jangka panjang. Terus kita harus disiplin juga investasinya, masukin uangnya walaupun sedikit-sedikit tapi tetap dijalanin ya Bu ya, keep investing. Dan diversifikasi itu ternyata juga penting ya Bu ya, nggak betul bisa banget taruh di satu instrumen investasi aja, takutnya ntar kalau rugi ya habis semua gitu ya. Jadi diversifikasi itu juga penting banget Bu. Nah betul, aku mau nambahin itu tuh. Dulu itu aku pikir diversifikasi, aku investnya di stock market, reksadana saham Indonesia, reksadana saham China, reksadana saham US gitu kan. Dulu kan ada nama-nama yang keren-keren gitu kan. Ada BRICS lah, ada apa gitu kan. Oh ternyata waktu GFC drop semua. Ya, Itu is not a diversification gitu kan. Sebenarnya kan harusnya ada bonds, ada time deposit, ada juga reksadana gitu. Mau diversifikasi ya tetap harus ada porsi-porsinya gitu kan. Nah, at that time juga aku menyadari bahwa tidak hanya diversifikasi, tapi aku juga harus punya insurance. Kenapa tuh Bu? Kenapa tuh gitu kan ya? Karena aku berpikir gini, dari dulu itu karena aku kan selalu bekerja, selalu dapat full coverage dari company, gitu kan. Jadi nggak merasa perlu. Terus kemudian waktu di GFC itu aku merasa begini, ini untung perusahaannya nggak kolaps. Sudah investasinya tinggal 50%. Kalau perusahaannya kolaps, artinya kan di PHK dong. Kalau di PHK, then my safety nets untuk yang namanya insurance itu nggak ada. Jadi di 2008 itu, then aku nggak cut loss tapi relook di portfolio aku. Kayaknya insurance nggak punya nih, obligasi nggak punya nih gitu kan ya. Jadi mulai invest di saham, tapi mulai beli. Kalau dulu 1 bulan bonus dibuat jalan-jalan, 1 bulan bonus dibuat beli saham yang nothing, hasilnya nggak ada. Nah sekarang pada saat GFC itu satu tahun punya bonus, bukan 1 bulan, 1 tahun punya bonus, itu aku langsung tutup insurance. Karena kalau sampai kenapa-napa, at least itu if something happen to me or something happen to my husband gitu. Terus kemudian kita dua-duanya nggak punya kerjaan gitu. Ya anak masih tetap bisa ke sekolah. Itu yang paling penting gitu. Nah, that's why my portfolio shifting dari yang very konservatif menjadi very agresif and then more balance. Kira-kira gitu. Pengalaman tuh mengajarkan ya Bu. Kadang-kadang memang nggak selamanya indah, nggak selamanya mulus, tapi jadi mengajarkan kita juga ya Bu ya. Betul. Untuk relook lagi, rebalance lagi, ngelihat apa yang kita belum ada dan harus ditambah ya Bu ya. Betul. Dan another things adalah kita harus bertanggung jawab terhadap our own punya ini ya, saving plan gitu kan ya. Kita harus bertanggung jawab. Dulu kan aku selalu bilang enggak ngerti gitu kan. Then I think kayak sekolah kita juga nggak ngerti, makanya sekolah gitu. Nah untuk kita menabung atau untuk kita invest, ya at least kita harus bertanggung jawab terhadap investasi kita. Banyak baca, apalagi sekarang kan gampang ya lihat kemana-mana banyak gitu. Nah jadi itu juga yang membuat saya mulai belajar dan mulai ambil tanggung jawab untuk finansial saya dan tidak menyalahkan keadaan gitu kan, nggak menyalahkan keadaan, loh kok tiba-tiba ada global financial crisis.
then it's happen, it's a black swan, ya mau nggak mau ya harus diterima gitu. Ya kira-kira gitu, Grace. Di agile juga ya Bu ya kitanya, terus berkembang juga mengikuti keadaan pasarnya gimana ya Bu kurang lebih. Nah kan di sini banyak ya Bu pastinya teman-teman yang baru mulai belajar investasi. Saya juga baru belajar nih Bu investasi, belum mengalami kejadian-kejadian yang mungkin Ibu udah alamin. Paling yang baru dirasain COVID Bu kemarin Bu krisisnya. Jadi belum sebanyak Ibu pengalamannya. Ada nggak sih Bu tips and trick terutama dalam mengelola gaya hidup, lifestyle, kemudian mengelola investasi juga. Gimana caranya untuk disiplin dan tetap termotivasi Bu untuk investasi? Kuncinya memang harus disiplin sih, dan tutup telinga, tutup mata gitu kan. Ada sale baju baru, tutup mata, tutup ini. Terus kemudian mulai nanya, ini sebenarnya gua butuh apa gua pingin gitu kan ya. Needs or wants gitu. Nah ya itu tadi kembali lagi ngelihat, if I buy this, kira-kira financial goalsku bakal tercapai nggak? Karena kan pinginnya, kan aku cuma punya 30 tahun untuk kerja. Setelah itu karena secara genetik my parents itu usianya panjang, dan mulai ngitung kan. 55 kalau dipanggil Tuhan umur 90, that means how many years gitu kan ya yang harus financially bisa di cover oleh investasi aku sendiri gitu kan. Jadi ya harus be mindful, harus ingetin diri sendiri, do you really need this? No. Jadi kita harus tahu. Jadi yang dibilang bahwa bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Karena once you have a certain amount of investment, compounding interestnya itu baru terasa. Awal-awalnya itu kayaknya tempted sekali gitu kan ya. Cuman segini mendingan gua beliin apa gitu kan ya. Kayaknya bisa gua nikmatin nih gitu. Nah, but you have to stick with your ultimate goals gitu. Karena aku nggak mau pensiun itu banyak yang aku lihat yang orang sudah tua tapi nggak bisa pensiun. They cannot afford untuk pensiun gitu. Nah, aku nggak mau seperti itu gitu. So itu yang membuat aku tetap keep fokus on my plan gitu. Temptation ada pasti. Namanya juga manusia. Bu, kan sekarang banyak yang lagi mempromosikan lah ya gaya hidup frugal gitu Bu. Kalau Bu Lili sendiri pernah nggak sih Bu menerapkan gaya hidup frugal itu? Terus gimana cara Ibu untuk frugal living dan bisa dialokasikan buat investasi nih? Frugal living ya. Early on my marriage life gitu kan ya. Jadi gaji ya masih baru lah ya, first jobber gitu. Jadi kita kasih masing-masing uang saku. Uang saku dulu itu 350.000 ya kira-kira 2 juta lah. Itu sebulan, gak boleh lebih. Itu uang jajan. Jadi uang suami sama uangku dijadiin satu. Terus kemudian kita bayar untuk, kita saving untuk bayar pajak lah, bayar ini itu. Terus kemudian utilities segala macam. 30%-nya tuh udah hilang dulu untuk diinvestasikan. Terus kemudian masing-masing dapat uang saku, nggak boleh lebih dari itu. Cukup nggak cukup, harus cukup. Nah dari situ pintar-pintar kita mengelola. Kalau misalnya kadang diajak teman keluar makan, boleh. Tapi artinya 2 juta itu nggak boleh ini ya. You have to meet your budget gitu. Kalau bisa spend 1,5 juta, means 500.000-nya bisa lu invest. Tapi kalau nggak bisa ya mentok di 2 juta gitu ya. Mentok di 2 juta, artinya kalau sekarang keluar makan, artinya for another weeks ya bawa makan dari rumah lah. Kita makan makanan yang dari rumah, lebih irit pasti ya, dan lebih sehat gitu kan, kira-kira seperti itu. That's the frugal living. Terus kemudian juga karena dulu itu juga nggak ada temptation segala macam. Beli gadget, belum ada gadget waktu itu, belum ada handphone. Jadi ya nggak terlalu terlalu tempted. Tapi itu menjadi kebiasaan. Once you start very strict to yourself, itu akhirnya menjadi habits gitu kan. Build the habits, itu yang paling penting. Jadi pada saat
sekarang pun selalu bertanya pada diri sendiri whether you want it or you need it gitu kan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, if you buy suatu barang itu karena function or karena merek gitu kan. Nah itu pilihan orang macam-macam ya. Kalau diri aku sendiri itu lebih ke functionality gitu kan. If you can pay 5 million with the functionality yang mirip dengan yang 15 million or 20 million, ya I will buy the 4 million or 5 million. Nggak beli yang 15 jutaan gitu, kira-kira gitu. Wah, ini banyak nih insight-insight bagus yang bisa diambil dari sharing Bu Lili hari ini. Mungkin aku simpulin sedikit ya Bu, ya, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A. Karena pasti banyak nih teman-teman yang udah nggak sabar pengen nanya Bu Lili, mau konsultasi gitu sama Bu Lili soal keuangan mereka. Jadi ya untuk kesimpulannya, pertama gak ada yang terlambat ya Bu ya. Gak ada yang terlambat, mau mulai cepat atau mau mulai di kemudian hari, yang penting disiplinnya untuk tetap berinvestasi. Kemudian sesuatu itu bisa terjadi kalau kita emang terbiasa melakukan itu ya, bukan tiba-tiba instan kita jadi rajin berinvestasi. Ya tentunya habit itu atau disiplin itu harus dibangun. Kemudian jangan kemakan gengsi, mungkin kita lebih perhatiin soal functionality atau kebutuhan kita. Jadi jangan dikit-dikit gampang mau, gampang ke bawah, gampang gengsi. Ya kita bisa frugal living, tadi Bu Lili udah kasih sharing juga ya mengenai budgeting, kemudian cara mengelola uangnya. Jadi ya itu bisa dilakukan juga ya Bu ya. Dan tentunya terakhir pasti harus fokus sama goals, punya ultimate goals, gak gampang terdistract sama keinginan yang jangka pendek sifatnya. Betul. Nah, Bu, ini kita aku seru banget sih Bu ngobrol dan dengerin Ibu sharing, banyak dapat knowledge dan insight baru. Pastinya teman-teman di sini juga udah nggak sabar buat ngobrol sama Bu Lili untuk bertanya ya ke Bu Lili. Jadi mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A nih Bu. Boleh. Banyak Bu pertanyaan yang masuk Bu. Jadi aku bacain satu-satu ya Bu. Boleh. Pertama ada pertanyaan nih Bu. Bu Lili bagaimana tahu kapan harus cut loss dan kapan harus hold Bu? Oke, menarik. Sebenarnya pada saat saya memilih instrumen investasi itu, mostly saya ambil yang core fund. Jadi saya nggak terlalu suka yang tactical fund. Bedanya apa Bu, core fund sama tactical fund Bu? Core fund itu ya banyak yang blue chip gitu kan ya. Terus kemudian size dari sahamnya yang dibeli itu juga sizable gitu ya, bukan yang goreng-gorengan gitu. Nah, saya selalu memilih itu. Terus kemudian saya pernah cut loss nggak? Pernah cut loss. Pernah cut loss itu waktu itu saya review my portfolio. Karena kan tadi saya bilang, kita harus bertanggung jawab terhadap portfolio kita sendiri. Jadi saya review, terus kemudian saya lihat, this fund ini udah 5 tahun dan compares to benchmarknya dia, dan compare to peers, dia itu nggak doing well for 5 years. Consecutively 5 years nggak pernah outperform benchmark dan nggak pernah outperform peers. Itu saya cut loss. Oke. Mungkin terlalu lama kali ya. Cuman aku pikir buy and sell, what's the point gitu kan ya. Jadi dia hanya menang sekali pada saat asing keluar dari Indonesia. Iya. Karena dia nggak punya financial stock di situ. Yeah. Jadi dia hanya sekali menang, hanya 1 tahun itu dia menang. After that nggak pernah menang. Dan kalau kita pelajarin juga, mostly sebagian besar itu kita di financial sector gitu kan ya, saham-saham kita. Jadi kalau asing masuk udah pasti yang blue chip itu, yang fundamental stock itu akan terapresiasi. Jadi itu yang saya lakukan. Terus yang kedua adalah saya cut loss offshore. Itu ada satu yang offshore fund itu saya cut loss juga. Kenapa? Karena secara fundamental dari that country itu very structural gitu kan. Jadi
ya udah kan baca-baca kan tahu kan ya, oh ini mah kayaknya susah ini, kayaknya sampai 5 tahun lagi juga kayaknya it's going nowhere gitu kan ya. Ya sudah aku cut loss aja gitu. Tapi kalau cuman seasonality apa segala macam ya udahlah biarin aja gitu. Karena you never kita nggak bisa timing market lah. Kalau timing market udah pasti kalah melulu sama market. Siapa kita menggerakkan market gitu kan ya. Jadi ya itu yang itu kalau saya gitu. Untuk how I do the cut loss, how I do keep investing gitu ya. Jadi sebenarnya cut loss bukan hal yang tabu ya Bu, bisa dibilang. Emang kalau masalahnya lumayan struktural, lumayan fundamental, ya cut loss boleh-boleh aja dilakukan. Boleh-boleh aja. Ya, tapi tetap lihat juga apakah ini sebenarnya jangka pendek atau jangka panjang ya isunya ya Bu. Iya, betul. Oke, kita lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kan banyak ya Bu istilah kayak FOMO Bu, fear of missing out. Terus ada juga YOLO Bu, you only live once. Jadi karena FOMO jadinya YOLO nih. Nah, pandangan Ibu terkait itu gimana Bu? Terutama ya fear of missing out tadi, kemudian YOLO itu gimana Bu? Ya, itu kalau istilah itu kan tren baru-baru ini, tapi sebenarnya it's already happened for long time gitu. Kalau saya sih intinya adalah ikutan tren. Kalau FOMO kan ikutan tren ya. Kayaknya nggak keren lu kalau nggak punya ini, nggak keren lu kalau nggak pergi ke sini gitu. Again then I ask myself, kalau aku FOMO kesana kemari, and then I cannot achieve my financial goals. Ya nanti teman-temanku nggak juga akan bantu aku kan. Your financial problem is your problem gitu kan. Jadi based on itu ya aku bilang sama teman-teman aku, mungkin yang ini gua nggak ikutan dulu deh gitu. Terus kemudian kalau misalnya mereka bilang, Li ini bagus loh, barang ini bagus banget, murah banget, ada diskon, kayaknya gua nggak butuh sih gitu. Jadi again kembali ke what you want right now. Apakah kita ingin menikmati saat ini, tapi your compounding power itu berkurang gitu kan? Nah again mesti benar-benar ingatkan diri sendiri gitu kan. Jadi nggak apa-apa menolak dengan baik gitu kan. Nah karena kita nggak takut FOMO, you only live once gitu ya, YOLO kan ya. You only live once. Oke, kalau you only live once itu memang benar kita cuma hidup sekali. Cuman kalau semuanya kita habiskan di awal, pada saat nanti tua, karena aku lebih takut, karena aku ngelihat beberapa yang aku kenal gitu kan, they cannot afford untuk retire. Itu mungkin juga yang membuat aku nggak mau kayak begitu. So yes bener, we all only live once. Cuman ya menikmatinya bisa ditunda, nggak harus pada saat sekarang gitu kan. Yang penting piece of investmentnya itu diperbesar sehingga compounding interestnya itu akan terasa. Kira-kira gitu. Jadi you only live once-nya justru karena you only live once ya Bu. Jadi harus make the best out of it. Jangan sampai di akhir-akhir malah di akhir-akhir sengsara gitu kan. udah enggak di cover insurance sama perusahaan gitu kan. Enggak punya tabungan juga. Kamu harus membiayai kalau ke rumah sakit segala macam. Untung masih ada BPJS. Tapi again kalau misalnya kurang segala macam kan, ya you have to harus bisa afford untuk itu gitu kan, kira-kira gitu. Oke Bu. Nah next one Bu, bagaimana pandangan Ibu kalau buang uang dengan beli emas Bu untuk investasi? Oke, nggak ada salahnya juga sih beli emas. Cuman me personal gitu kan ya. Karena emas itu sebenarnya adalah hedging untuk inflation gitu kan ya. Jadi bukan untuk mencari keuntungan. Ya memang kalau pas lagi saat-saat tertentu emas tuh kayaknya naiknya signifikan gitu kan. Nah biasanya kan kita FOMO juga itu. FOMO nggak cuma gaya hidup ya, gaya hidup gitu. FOMO. Iya, wah ini beli emas cuan nih gitu kan. Terus kemudian kita masih nggak percaya. Ujung-ujungnya kita beli at the top, terus kemudian
cycle-nya 30 tahun gitu kan, nggak naik-naik gitu. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya beli emas gitu kan, itu hedging on inflation. Jadi kalau punya emas setengah kilo, bisa beli apa saat ini, mungkin 20 tahun lagi emas setengah kilo itu juga bisa membeli barang tersebut gitu kan. Beli tanah berapa hektar nanti, berapa are gitu, nanti juga 20 tahun lagi juga sama gitu kan. So hedging of inflation. Nah, kalau aku sih lebih aku sendiri nggak terlalu demen dengan emas gitu kan. Ya karena is hedging of inflation gitu. Tapi nggak ada salahnya, karena itu kan preference ya. Yang namanya investasi itu aset kelasnya atau macam-macam instrumennya itu kan is depends on. Kalau kita lihat orang dulu, kayak orang-orang kuno itu kan pasti punya rupiah, punya emas, punya US dollar. Iya. Iya kan? Ya kalau rupiah ya untuk sehari-hari gitu kan. Karena dulu juga nggak banyak instrumennya. Betul. Gitu kan. So emas itu ya benar-benar hedging for inflation gitu. Sama US dollar. US dollar ya mereka juga ngelihat bahwa US dollar ini adalah currency yang cukup kuat gitu kan. Nah, jadi mereka diversifikasi. Kalau orang-orang kuno itu selalu diversifikasinya ketiga itu gitu. Nah, kalau aku lebih ke diversifikasi aset kelas. Tapi emas is not my cup of tea gitu kan. Gitu sih. Balik pilihan lagi ke preferensi ya, Bu, preferensi. Ya? Tapi nggak ada salahnya, juga. Betul. Iya. Okay. Tapi emasnya emas yang batangan ya, jangan emas perhiasan ya. Betul. Oke Bu, pertanyaan berikutnya Bu, untuk berinvestasi, apakah kita perlu diversifikasi ke berbagai instrumen seperti reksadana, deposito, emas, dan juga saham, atau kita lebih baik fokus ke satu instrumen aja Bu? Itu kesalahanku waktu dulu di 2008 gitu kan ya. Testimoni gitu kan. Kesalahanku pada saat 2008. Semuanya aku masukin ke reksadana saham. Baik itu reksadana saham di dalam negeri maupun di luar negeri gitu kan. Semuanya reksadana saham. Maybe almost 90% of my portfolio itu di reksadana saham gitu kan. Habis itu kapok sih. Dulu itu sudah tahu juga teorinya mesti diversifikasi, mesti beli aset kelas yang berbeda. Kalau misalnya nggak jatuh semua gitu kan. Jadi intinya adalah have to diversify di aset kelas. Jadi reksadana boleh. Reksadana itu kan ada macam-macam ya. Kalau aku to the extreme. Dari yang tadinya time deposit only 100%, mentok kanan gitu kan. Biasa kayak orang nyetir kan gitu ya belajarnya. Banting gitu kan ya. Nah, and then a bit more lebih balance aja gitu. Jadi kalau instrumen investasi atau aset kelas, reksadana boleh nggak? Reksadana aja boleh, tapi tetap harus dibagi. Apakah itu pasar uang atau time deposit, apakah itu fixed income atau bond, single bonds gitu kan ya. Sekarang kan dari pemerintah juga banyak itu untuk IPO gitu ya. Terus kemudian juga reksadana saham. Sekarang pun juga banyak gitu ya. Ada reksadana saham indeks, ada juga yang diinvestasi di teknologi, ada yang investasinya di luar negeri dan sebagainya, emerging market, developed market gitu. Nah, itu harus dibagi-bagi. Tapi again, reksadana sahamnya meskipun mau dibagi-bagi ya porsinya sesuai dengan risiko yang kita mampu untuk menelan kalau terjadi kerugian. Kira-kira seperti itu, Grace. Jadi udah langsung testimoni langsung nih teman-teman dari Ibu Lili ya. Kalau diversifikasinya tuh diperhatiin juga ya aset kelasnya, dan sekarang udah enak juga ya Bu ya, instrumen investasi pilihannya udah banyak Bu. Udah banyak. Dan bisa kalau misalnya punya Welma di MyBCA, itu banget ya Bu investasinya Bu. Terus kemudian kalau dulu aku itu nggak ada itu yang namanya bandingkan 3 investasi, terus kemudian performance-nya kayak apa, nggak ada. Nah di Welma at MyBCA itu bisa kita bandingkan. Lumayan, so many tools yang bisa kita manfaatkan saat ini gitu. Banyak instrumen, banyak resource juga ya Bu ya. Betul. Gampang lagi sekarang diakses. Setuju, betul. Kita lanjut ya Bu ke pertanyaan berikutnya Bu. Tadi kan ngomongin soal frugal living Bu. Kalau frugal living kan berarti harus hemat-hemat ya Bu. Kira-kira biaya-biaya apa aja sih Bu yang kita bisa cut gitu untuk frugal living itu? Biaya-biaya apa yang bisa kita cut? Yang paling
utama itu adalah apakah biaya itu needs atau want, gitu kan ya. Contoh-contoh yang paling gampang. Waktu awal-awal aku married, itu kita makan di luar itu sebulan sekali. Nggak setiap minggu gitu kan. Nonton nggak juga setiap minggu gitu kan. Sebulan sekali. Enough gitu kan. Nah, every weekend ya kita bikin makan sendiri di rumah gitu kan, bikin ikan bakar atau ya do some activity that kita bisa enjoy bersama gitu kan ya, masak bareng gitu. Sama suamiku dibeliin buku resep. Suruh belajar masak. So, basically itu contohnya. Kalau kita tiap minggu itu ke mall nonton, terus kemudian makan, ngopi, habis makan, ngopi, nonton, terus kemudian ada yang lucu-lucu nih gitu kan ya. Nggak rencana beli sih, cuman jalan doang gitu. Ada aja yang dibawa pulang gitu kan. Basically kalau misalnya Sabtu Minggu kita ke mall, means berapa? 100.000? Nggak dapet sekarang. Lebih sih, Bu. Udah pasti lebih kan, per orangnya nggak mungkin gitu kan. 200.000, it depends kan, bisa 100.000, anggap aja 100.000. Kalau berdua berarti 200.000 ya. Kalau Sabtu Minggu artinya 400.000. Kalau kali 4, 1,6. Basically you can save gitu kan. 1,2-nya bisa kamu save, 400.000-nya ya kamu enjoy life. Artinya frugal living itu juga nggak harus tersiksa ya. Ya, tapi buang uang pada tempatnya. Gitu kan ya, 400.000-nya you enjoy yourself, 1,2-nya kamu tabung, bisa gitu kan ya. Terus kemudian sepatu, jadi bukan rahasia. Setiap ganti model gitu kan. Jadi kalau sepatu itu aku intinya adalah belinya adalah sepatu kerja, udah pasti harus dong ya gitu kan. Terus kemudian sepatu olahraga, sama sendal. That's it. You only need that 3 gitu kan ya. Keluar ganti sepatu nggak perlu. Iya. Terus kemudian kalau pakai baju hijau dari atas sampai bawah hijau semua. Kalau pakai pink dari atas sampai bawah pink semua gitu kan. Itu nanti lemari sepatunya nggak cukup gitu kan. So it's basically mostly adalah lemari yang pakai daripada kita yang pakai gitu kan. So basically that's things yang bisa kita untuk put in investment. Kalau kita ambil di awal 30% jebret hilang gitu kan. Ya, artinya kan you cannot buy gitu kan ya. Tapi kalau kita belinya dari sisa, ini ya itu pasti nggak kesimpen gitu. Jadi frugal living doesn't mean bahwa you have to suffer gitu. Iya. Dan sebenarnya nggak perlu gede-gede atau yang di-cut langsung ekstrim ya Bu ya. Tapi dari jajan-jajan kecil atau hangout kecil bisa kita cut back untuk justru di pay ourselves first ya Bu. Kemarin ada latte effect. Iya betul. Itu juga lumayan itu gitu kan ya. Itu juga bisa di-cut tuh gitu. Iya. Menarik Bu. Selanjutnya Bu, untuk investasi pensiun, apa yang bisa memberikan kita passive income per bulan Bu? Kalau ini yang testimoni lagi gitu ya, what I built on my portfolio for pension fund. Jadi aku bagi investasi untuk anak begitu dia lahir day one itu langsung investasi. Berapa? Ya semampunya, karena gajinya waktu itu masih kecil ya semampunya gitu kan. Dan beli juga untuk investment untuk pensiun. At the younger age itu aku semuanya investasikan karena long term investment. Jadi itu aku put lebih banyak di reksadana saham. Karena I believe pada saat saya punya anak itu umur 30. My first born itu aku umur 30. 18 tahun lagi, masih 18 tahun. Masa sih yang namanya market ini stagnan? Tidak mungkin dong, gitu kan? Whoever the kepala negara udah pasti pingin, whoever the prime minister, kepala negara, Kemenq, itu semuanya pingin bahwa negara ini growing, gitu kan? Dan pengusaha-pengusahanya juga nggak mau dong, usahanya cuma segitu doang, ya pasti grow, gitu kan? Ya udah invest di reksadana saham. Jadi di awal karir itu dan untuk anakku itu semuanya ada di reksadana saham gitu. Nah,
pada saat usiaku agak sedikit mulai tua gitu kan, mulai tua aku mulai switch ke obligasi gitu, karena dan juga untuk uang sekolah anak 2 tahun sebelum dia butuh kuliah itu semuanya aku cairkan masuk ke money market. Karena nanti kalau marketnya nggak bersahabat, ada black swan, nggak jadi kuliah, gitu kan ya. Nah, sedangkan aku setelah umur 40-an ya, 40-an itu sudah mulai switch ke bonds, gitu. Switch ke bonds. Sekarang sih sekitar 70% lah, itu di obligasi semua. Jadi di obligasi itu kan ada yang every 6 months. Jadi belilah yang kalau Januari agak sulit ya, dapatnya agak sulit itu. Itu cuma ada yang IPO aja yang monthly gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya Februari tambah 6 bulan itu berarti Agustus, Maret, September. Kita beli berbagai macam obligasi. Itu juga bisa mendapatkan passive income on a monthly basis gitu. Nah, kalau beli yang IPO itu kan every month ada. Income-nya ada gitu. Terus sekarang di reksadana juga banyak juga yang membagikan dividen on a monthly basis or quarterly basis gitu. Jadi pilihannya banyak gitu. Kalau dulu aku pilihannya nggak banyak, jadi ya beli obligasi, tapi obligasinya berbagai macam seri. Jadi kelihatan tuh, oh setiap tanggal 10 atau tanggal 15 pasti ada income flow. Nah, berasa gajian ya Bu ya. Berasa gajian. Tapi itu yang harus kukuh dengan prinsip kita. Setiap kali gajian dari kupon itu kan sekarang nggak perlu karena masih dapat gajian dari BCA. Jadi setiap tanggal 10 atau 15 dikumpulin untuk di reinvest lagi. Nah, ini yang namanya compounding interest. Tapi kalau setiap kali ada diserok, dipakai untuk jajan, nggak nambah-nambah dong. Jadi ini yang diserok, di reinvest lagi. Nah, itu mesti very discipline on that part gitu. Pas banget Bu, di Welma ada RSP Bu. Jadi nah betul, masuk, langsung di Bu. Ya, nggak kelupaan. Betul. Kadang-kadang kan kita pikir, wah tiba-tiba lo kok hilang yang baru masuk. di saving account kok tadinya kemarin kayaknya sudah duitnya udah nggak cukup gitu, tiba-tiba ada, terus kemudian kita jajan lagi. Nah itu tidak memberikan compounding effect yang kita inginkan. Jadi harus disiplin. Benar, dengan RSP itu kita bisa more disiplin. Oke Bu, nah ke pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana caranya kita menghilangkan kebiasaan untuk membuang uang untuk hobi? Misalnya kayak beli action figure atau beli misalnya suka ikan, beli ikan cupang Bu. Gimana Bu biar gak habis untuk hobi? Again ini ya untuk figurin itu nggak murah sih gitu kan ya, nggak murah. Nah sebenarnya intinya adalah if we invest to that figurine, intinya adalah kalau aku nih itu adalah pada saat memang kita sudah cukup nest kita untuk pensiun itu sudah cukup, atau untuk uang sekolah anak itu udah cukup gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau ini sudah cukup, bolehlah aku reward myself untuk beli sesuatu yang memang aku suka gitu. Nah, kebetulan kan aku enggak suka figurin, but I know ada orang yang sangat-sangat menanti-nantikan figurin baru muncul terus kemudian ngantri dan sebagainya gitu. But if you have that luxurious, boleh dibeli. Tapi if not, ya kita harus berdialog dengan diri kita sendiri. Do you really need this? Emang mau lu jual? Biasanya kalau yang demen figurin sih nggak mau dijual lagi gitu kan. And then mereka juga nggak akan growing gitu kan secara nilai. Mungkin kalau mau dijual lagi bisa sih kalau yang limited edition gitu kan. Cuman do you want to sell it? If not, berarti kan ya itu nanti aja. You can self reward yourself later on gitu. Ikan cupang gitu. Kalau suka ikan cupang atau whatever lah peliharaan gitu. Iya, kembali ditanya. How many ikan cupang yang mau lu pelihara sih sebenarnya? Mau 50, mau jadi pedagang atau peternak, atau you just happy to see the fish? Then you can ask yourself,
10 cukup kah? Nggak cukup 20 cukup. Emang mau jadi peternak? Emang mau jualan ikan? Enggak kan, gitu kan. Nah, then you can ask and discuss with yourself. Supaya kamu bisa determine, oh ya nggak perlu sih, gitu kan. Jadi, hobi itu tetap bisa di-fulfill dan bisa now dengan limited or later on. Rewarding yourself later on, gitu. Kalau itu, aku ya, gitu. Kira-kira gitu. Oke, jadi ada kebutuhan primernya udah harus cukup dulu ya Bu, baru Betul. yang tersier, hobi ini bisa dipenuhin di kemudian hari ya Bu. Kalau kita memenuhi yang tersier dulu, akhirnya yang ditakutkan adalah yang primernya keteteran ya keteteran. Bu ya. And we cannot afford untuk retire. Kan sekarang ada FIRE ya. Cita-cita saya Bu. Bu, berikutnya Bu, berapa idealnya uang pensiun yang dikumpulkan jika mau mendapatkan passive income 10 juta dengan value rupiah yang sekarang Bu? Tergantung dari instrumen yang mau diinvest ya. Kalau misalnya, jadi gampangnya adalah kalau sekarang mau 10 juta gitu kan, 10 juta, every month 10 juta, artinya kan 10 dikali 12, 120 juta gitu kan ya, 120 juta. Returnnya berapa? Investment yang kita beli itu returnnya berapa? If 6%, ya tinggal dibagi aja. 120 juta dibagi 6%. Nah, itu dapat modalnya. Udah pasti nggak punya sekarang. Ya, mulai pelan-pelan. Jangan frustrasi dulu. Karena I start very late at 30 years. Kalau Grace kan very young gitu kan, you already start invest. Kalau saya umur 30 gitu kan. Dan di umur 30 pun itu sebenarnya like you guys afraid of risk gitu kan. Terus kemudian saya di umur 29 itu juga I have a credit card debt. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga bilang, oh aku punya kartu kredit ini yang belum dilunasin. If you discipline enough, itu semuanya bisa dilakukan. You cut your credit card, you don't use it, dan lunasin secepatnya. You don't nggak harus punya investment atau time deposit, and then you still have a credit card debt. Itu menurut aku nggak masuk akal. Karena credit card debt itu cost you a fortune, gitu. Karena kan 36% kali ya. Yearly gitu. Nah, apakah your investment bisa mendapatkan more than 36%? If no, then you have to close your debt first gitu. Baru reinvest di yang memang mendatangkan income. Kayak tadi aku bilang, 10 million ya tergantung. Kalau returnnya cuma 6% means how much you have to have the modal. Ya, artinya adalah ya 10 dibagi 6% lah gitu kan. Nah, kalau punya kartu kredit debt itu 36%, ya nggak make sense if you have investment at 6%. Tutup dulu yang ini gitu kan. Baru you invest after that gitu. Kira-kira gitu. Kondisinya bisa beda-beda ya Bu ya, tiap orang harus diperhatiin juga masih ada utang atau enggak. Kemudian pilihan instrumen investasinya gimana ya Bu? Betul. Nah, selanjutnya nih Bu, menarik Bu, bagaimana pendapat Bu Lili tentang investasi reksadana saham dibandingkan dengan single stock Bu, atau saham itu sendiri? Oke, reksadana saham atau single stock. If kita punya knowledge dan punya kemampuan untuk menganalisa, gitu kan, then you buy a single stock. Okay, you have time, you have knowledge, beli single stock, nggak masalah. Aku punya single stock nggak? Ada, tapi aku nggak trading. Gak ada waktu soalnya. So it's basically aku beli saham itu ya yang untuk diinvest untuk long term. Contohnya BBCA, ya beli aja gitu kan, gak usah dilihat lagi. Pokoknya beli aja gitu kan. Jadi intinya adalah aku nggak trading gitu kan. Nah, untuk yang porsi trading gimana? Biarkan fund manager aja yang do the trading. So I put some in reksadana juga gitu. Jadi kalau sekarang ditanya apakah aku punya reksadana? Yes, I have. Reksadana saham karena 70% di obligasi, single apa namanya?
single bonds gitu kan. Terus kemudian some part of it gitu kan, sekitar almost 10% itu di single stock. Jadi is a diversified juga, dan stoknya aku nggak beli yang ini orang bilang ini bagus nih, ayo beli dong gitu. Nggak beli yang begitu. Jadi beli yang memang benar-benar ada value-nya gitu. If you keep it long term, itu bisa menjadi suatu aset yang, karena aku bukan pedagang ya, nggak mampu jadi pedagang, nggak mampu jadi entrepreneur gitu kan. Jadi ya beli stok aja gitu kan. Gitu sih. Tapi yang aneh-aneh, yang aku kurang familiar, ya udah let the fund manager do their job gitu. Kira-kira gitu. Jadi ya sebenarnya beli reksadana saham keunggulannya ada yang udah dedicated lah ya Bu ya, profesional yang emang ngeliatin, filterin dan mengatur juga ya dibanding single stock. Bu, pertanyaan berikutnya Bu. Saat ini banyak saham blue chip yang PBV-nya sudah terlalu tinggi Bu. Apakah lebih baik beli saham blue chip tapi PBV lebih dari 1, atau cari saham yang PBV-nya kurang dari 1? Dan apakah baik kalau invest di saham yang tidak lagi bagi dividen? Karena kalau dilihat secara grafik perkembangannya kayak stagnan Bu. Ini ada 2 pertanyaan nih Bu, soal PBV sama soal dividen Bu. Sebenarnya gini, mahal itu belum tentu jelek. Murah itu belum tentu bagus, gitu kan ya. So basically adalah kalau kita tahu suatu barang itu mahal, tapi apakah masih ada opportunity ke depannya? Jadi pasti harus memahami sektornya itu apa, prospek dari sektor itu apa, terus kemudian headwind yang akan dihadapi oleh sektor ini dalam tahun ini itu apa gitu ya. Nah, jadi even though PBV-nya murah, ya mungkin nggak dibeli dulu. Tapi kalau ternyata dia diuntungkan dengan kebijakan moneter yang ada gitu kan. Terus kemudian compare to the peers, dia punya kinerja juga bagus gitu kan. Terus kemudian compares to di MSCI dia juga masuk gitu ya, compares to others dia juga bagus. Meskipun PBV-nya mahal, iya kalau asing masuk ke Indonesia ya pasti akan beli saham seperti itu gitu. Jadi tidak ada patokan bahwa PBV murah itu akan memberikan return yang lebih baik dibandingkan yang PBV-nya mahal. You have to know the fundamental, you have to know the opportunity dan prospek ke depannya. Itu sebenarnya untuk kita membeli. Tapi kalau yang seneng goreng-gorengan mungkin that's a different, karena kan pakai technical dan sebagainya. While mungkin saya nggak yang technical gitu kan, yang fundamentalis gitu kan. Jadi for me PBV is one of satu dari things to be considered gitu. Kira-kira gitu. Tadi pertanyaannya yang keduanya apa ya? Lupa. Soal dividen Bu. Dividen. Kalau misalnya nggak bagi dividen lagi itu kelihatannya kayak stagnan gitu Bu geraknya sahamnya. Itu iya nggak sih Bu? Ibu pernah ngalamin nggak? Stagnan apa enggak? Sebenarnya kalau aku sih seneng yang dapat dividen. Karena kenapa? Karena ya itu tadi. I think bahwa pada saat pensiun semua asetku itu harus bisa mencukupi kebutuhan my monthly needs gitu kan ya, daily needs gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya dibilang stagnan, sebenarnya kan total return yang kita lihat ya. Total returnnya berapa gitu. Nah, apakah saham yang nggak memberikan dividen itu naiknya cukup signifikan juga? Iya, banyak juga itu saham-saham yang nggak bagi dividen tapi juga stagnan juga. Itu banyak juga gitu. So it depends on again, kita kalau membeli saham kita harus tahu prospeknya apa, dan kita harus ngelihatnya adalah total return, bukan cuman ngelihat pricingnya doang gitu. Karena yang nggak bagi dividen banyak juga yang stagnan atau malah turun ya Bu ya. Keep consistently. Konsisten tapi turun Bu konsisten. Iya, agak menyelam gitu. Gitu sih. Jadi ya balik lagi berarti fundamental tuh penting banget ya Bu ya, nggak bisa lihat satu metrik saja atau mahal murahnya aja, tapi back again prospek tuh penting ya Bu ya, ke depannya gimana. Oke Bu, nah ini ada yang minta spill Bu, komposisi investasi Ibu saat ini seperti apa? Alokasi ke deposito, reksadana saham, emas,
falas, properti, Bitcoin dan lain sebagainya, Bu. Boleh nggak, Bu, dibuka, Bu? Boleh. Bitcoin nggak punya pasti. Falas enggak juga, emas enggak, gitu kan. Loh, kok banyak yang enggak? Sebenarnya gini, from time to time, from time to time, dari umur yang muda menuju ke umur yang setengah tua, menjadi umur yang tua, itu the portfolio itu difference gitu kan ya, komposisinya itu difference. Nah itu sebenarnya teman-teman juga bisa ngecek itu risk profile di MyBCA, Welma MyBCA itu ada risk profile juga gitu kan. Dari situ juga kita tahu bahwa sebenarnya berapa persen sih gitu. Nah kalau sekarang kan basically I'm 54 gitu kan ya. Jadi kalau ditanya 70% itu ada di obligasi gitu ya. Ada di obligasi, almost 10% di single stock. Sisanya itu di reksadana saham dan time deposit. Bukan time deposit lah. Time deposit yang bisa di break at any time gitu kan. Karena kan masih perlu dana darurat gitu kan ya. Seperti itu sih. Nah, kalau ditanya mengenai properti, aku itu agak males ngurusin properti. Properti tidak ditinggalin, itu akan menjadi liabilities gitu kan. Nah kalau disewain agak males gitu kan mesti nginterview orang yang nyewa gitu kan ya. Tapi itu selera gitu kan. Terus kemudian kalau butuh duit dia tuh nggak liquid. Lama gitu ya Bu dijualnya. Mungkin lama, soalnya banyak kalau ngelewatin jalan-jalan gitu kan dijual cepat. Waduh, nggak jual-jual gitu kan. Aku sih sukanya yang liquid-liquid aja gitu kan. Kalau misalnya mau nyewain juga kan mesti tahu orang yang nyewa siapa. Soalnya kalau enggak nanti orangnya keluar tekor lagi, benerin rumahnya segala macam gitu kan. Karena aku nggak pingin repot, jadi aku nggak invest di propertinya ya yang aku tinggalin aja gitu. So I just buy the property yang aku tinggalin saat ini gitu sih. Cuman kalau misalnya ada yang suka properti itu salah nggak? Oh that's very correct gitu. Kalau misalnya yang punya, karena temenku itu juga agen property and she's very successful gitu dan luar biasa gitu. Ya again orang itu kan nggak bisa punya knowledge in everything gitu kan. Karena properti itu juga penting lokasi di mana, terus kemudian belinya pas kapan, that's determine everything gitu kan. Kalau kita belinya salah, meskipun katanya lokasinya bagus gitu kan ya, tapi salah letak gitu, yang nggak naik-naik gitu kan. Atau pada saat peak karena FOMO gitu kan, beli pada saat FOMO, habis itu sekarang kok udah harga yang rumah baru lebih murah daripada harga yang kita beli. Nah, kalau di properti juga mesti hati-hati dan harus mempelajari benar who, where, when, dan who is the developer, itu amat sangat penting juga gitu ya. Kira-kira itu. Research dulu ya Bu, research cari tahu dulu. Bitcoin nggak doyan karena takut. Nggak FOMO gitu kan. Ada teman yang bilang, oh aku cuan segini ya sudah biarin aja lah ya gitu kan. Aku nggak tertarik untuk ke situ karena for me bingung fundamentalnya apa gitu kan. Fundamentalnya apa sih, ini barang apa sih fundamentalnya, dia di backup apa, nggak ada gitu. Jadi ya I don't like something yang nggak fundamental gitu. Kira-kira gitu sih. Fundamentalis ya Bu tadi sekali lagi. Karena itu menyelamatkan buat saya. Selanjutnya Bu, ini soal asuransi. Lili punya asuransi kesehatan selain di kantor. Uang pertanggungan atau UP, apakah Ibu punya rumusan untuk menentukan UP yang ideal, Bu? Oke. Punya dari yang 2008 kan investasinya tinggal 50%. Ya. Terus nggak punya insurance lain yang dari kantor gitu kan. Ya. Terus kemudian mulai mikir, ini untung nggak dipecat gitu kan. Karena kan global financial crisis itu there's a lot of company yang mulai dibeli, dicaplok, merger apa segala macam gitu kan. Untung-untung ini company yang aku bekerja ini masih selamat gitu kan. Tapi
sempat di rumorsin juga gitu kan. Ini deg-degan dong Bu. Deg-degan gitu kan. Jadi itu benar-benar sadar sih. Kayaknya nggak boleh, harus beli. Kalau dipecat, terus kemudian nggak punya income, terus kemudian if something happen, amit-amit kan kita nggak tahu ya kita kapan dipanggil Tuhan gitu kan. Anak masih kecil. 2008 masih umur 8 tahun sama 6 tahun gitu kan anakku. If something happen terus gimana dong gitu kan. So pada saat itu aku beli 1 tahun punya bonus langsung tutup insurance gitu kan. Berapa? Dihitung aja pada saat kita beli insurance itu, seandainya something happen to us, tujuannya apa? Asuransi ini tujuannya apa gitu kan. Kalau yang waktu aku beli itu untuk supaya anakku bisa sekolah. Waktu itu aku pikir UP-nya berapa ya yang kira-kira mampuku cuman belinya segini gitu. Dengan usiaku yang sudah cukup nggak muda gitu kan. Kira-kira berapa? Jadi nggak ngotot, karena kan beli itu masih bisa dibeli lagi pada saat income kita ada lebih gitu kan. Jadi pada saat itu aku sadar ya sudah langsung dibeliin aja. Dengan pertanggungan yang ada itu, aku pikir kalau sampai saat itu aku nggak ada, anakku masih bisa sekolah sampai SMA. Masih bisa sampai kuliah gitu kan, dua-duanya bisa sampai kuliah. That's it, tutup aja gitu. Tutup aja whole life punya insurance gitu kan, whole life insurance tutup aja gitu. Jadi artinya adalah kalau nggak cukup, kalau misalnya sekarang gitu di relook lagi, yuk kayaknya nggak cukup sih gitu kan. Itu kan tahun 2008, pada saat 2008 kita ngelihat bahwa oh mestinya cukup gitu. Tapi inflation dan terus berkembang ya gitu kan. Nah sekarang di relook lagi, oh nggak cukup. Mau ditambahin lagi nggak? Ya bisa ditambahin gitu kan. Bisa ditambahin lagi. How much that you want to give a safety net to your kids gitu. Nah itu bisa ditambahin lagi gitu. Nah it depends on ini ya, apa namanya, kita punya gitu kan. Nah terus kemudian insurance kesehatan, punya nggak? Punya. Udah di cover oleh perusahaan, tapi masih punya gitu kan. Kenapa tuh Bu? Kenapa tuh? Karena pada saat usia 55 kan kita mesti pensiun toh. Iya. Semua kenikmatan itu akan gone. Iya. If you buy at 55, mahal banget. Satu, mahal banget. Yang kedua, belum tentu insurable. Karena kan udah umur 55 itu biasa kita kan makan boba gitu kan. Nyindir-nyindir. Terus kemudian unhealthy lifestyle dan sebagainya. Pada saat usia 55, apakah kita masih bisa diterima oleh perusahaan asuransi gitu kan? Even you have money, belum tentu juga si perusahaan asuransinya mau gitu kan. Nah, if you got the diabetic gitu, udah pasti ada perusahaan asuransi yang mau beli. So that's why I buy health insurance before it's too late gitu. Kira-kira gitu. Menarik Bu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah dengan karir yang lebih tinggi untuk mengejar income yang lebih besar supaya bisa invest itu berpengaruh Bu sama free time kita maupun waktu sama keluarga Bu? Boleh sharing Bu? Pertanyaan bagus. Nah, sebenarnya semua itu pasti ada harga yang dibayar, of course, gitu kan ya. Nah, itu harus didiskusikan dulu dengan spouse. Didiskusikan dengan spouse, terus kemudian adalah kira-kira siapa yang akan kita percaya untuk tumbuh kembang anak kita, gitu ya. Jadi we discuss karena suami saya itu lulusan S2, lulusan luar negeri, saya lokal aja gitu kan. Jadi at least anak-anak juga pinginnya disekolahkan di luar negeri gitu kan. That means dengan financial kita yang di awal pernikahan itu we have a credit card debt, inheritance ya masih ada gitu kan. That means saya dan suami harus bekerja. Gak mungkin nggak bekerja gitu kan. Artinya we discuss, terus kemudian juga mertua itu puji Tuhan baik sekali, dia yang ngurus tumbuh kembang anak-anak. Nah, supaya apa? A very clear goal supaya anak-anak kita bisa mampu menyekolahkan mereka financially we prepare. Kalau mereka mampu untuk
execute, ya we have it gitu kan. Nah itu sih, jadi intinya adalah ya perlu seperti itu, perlu fokus on that things gitu sih Grace. Ya, menarik Bu. Berarti ya memang semuanya ada sebab akibat, ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar, tapi balik lagi bisa didiskus juga ya Bu ya. Oke Bu, ini nggak kerasa Bu, kita diskusinya seru, pertanyaan-pertanyaannya juga seru, tapi sesinya sudah jam 8 harus berakhir Bu. Tapi dari tadi kita udah ngomongin soal investasi, udah ngomongin soal Welma. Nah ini aku mau kasih info juga nih ke teman-teman, kalau untuk Wealth Summit ya teman-teman bisa dapat spesial promo nih, cashback reksadana hingga Rp750.000 untuk investor baru, serta cashback reksadana hingga Rp15 juta untuk pembelian produk reksadana. Wah lumayan. Iya, tadi kita udah ngomongin ya reksadana saham, reksadana pendapatan tetap nih bisa langsung dipilih nih di Welma dan bisa dapat cashback juga. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa dilihat di website wealthsummit.bca.co.id pada menu tab promo atau di landing page promo pada bca.id/ws online promo. Nah jangan lupa ya teman-teman dicari tahu nih soal cashbacknya, dibeli juga produknya tentunya di Welma at MyBCA. Mantap. Sekali lagi thank you so much Bu Lily untuk waktunya, untuk sharingnya. Thank you juga teman-teman semua ya. Semoga bisa bermanfaat ya Bu Lily buat teman-teman. Thank you juga teman-teman udah berpartisipasi. Semoga sesinya bisa menambah insight ya. Selamat malam. Bye-bye.
tahap kehidupan ada asuransi berbeda untuk melindungi rencana keuanganmu. Kalau kamu masih single yang baru punya asuransi kantor, atau bahkan belum punya asuransi sama sekali, kamu bisa memilih asuransi Unit Link Maxi Value Protection, asuransi jiwa dengan asuransi tambahan Premier Hospital and Surgical Extra atau PHSE. Nah, selanjutnya buat kamu yang sudah menikah, apalagi kalau kamu jadi kepala keluarga, saatnya persiapkan asuransi jiwa berikut supaya keluargamu tetap terlindungi apabila sesuatu terjadi denganmu. Kamu bisa pilih Maxi Value Protection dengan asuransi tambahan Waiver of Premium untuk pembebasan premi atau Maxi Infinite Link Assurance Plus atau Mila Plus. Beda lagi kalau kamu sudah punya anak. Kamu juga harus punya rencana untuk pendidikannya. Hidup lebih tenang karena finansial tetap terjaga saat hadapi peristiwa tak terduga. Yuk kunjungi kantor cabang BCA terdekat dan ajukan proteksi sesuai kebutuhan kamu ya. Gimana ya cara klaim asuransi yang cepat? Pasti ribet banget. Kamu mumet karena klaim asuransi? Sini, aku kasih tips biar makin satset. Gimana? Tips 1, kamu udah tahu kan saat pengajuan asuransi kita harus menceritakan riwayat kesehatan kita secara jujur? Udah dong. Tips 2, ketika ingin mengajukan klaim, pastikan kondisimu termasuk dalam perlindungan asuransi dan tidak termasuk dalam pengecualian polis asuransi. Tips nomor 3, pastikan kamu melakukan klaim jika sudah melewati masa tunggu sesuai ketentuan polis asuransi dan status polis masih aktif ya. Tips 4, kalau ada kondisi yang mengharuskan untuk klaim biaya rawat rumah sakit secara reimburse, pastikan semua dokumen asli tersedia dengan lengkap sesuai persyaratan klaim. Jadi gimana? Nggak ada alasan lagi kan untuk takut mengajukan asuransi? Enggak lah, apalagi tadi tips klaimnya jelas banget.